Pak Anung, saya izin ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waalaikumsalam sejahtera bagi warahmatullahi kita semua. wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sehat. Jangan lupa bahagia dan hidup selalu di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita ikuti prosedur kesehatan ya, social distance dan lain sebagainya. Baik, hari ini kita berbahagia sekali karena kedatangan tamu istimewa, seorang insan perfilman. Jadi beliau ini insan perfilman yang istimewa karena bukan hanya sutradara, tetapi juga produser, juga pemain film. Saya juga berterima kasih atas bantuan Kiai Supron Amin yang telah menghubungkan jalan dengan narasumber kita. Kemudian ada banyak hal yang akan kita kupas ya dari sisi apa saja ya, sisi kehidupan, produktivitas dan lain sebagainya dari seorang sosok Hanum Bramantyo. Nah, jadi kita punya waktu sekitar 60 menit ke depan. Untuk itu kita awali dengan mungkin sekitar 5-10 menit tentang apa yang mau disampaikan Bang Hanung ya, karena saya dari Medan, jadi lebih nyaman Iya. Pak. Ya. Karena beliau kelahiran terserah, mangga. Iya, beliau kelahiran 75, saya 77, berarti 2 tahun di atas ya. Tapi wajah saya kayaknya 10 tahun saya lebih tua. Karena perawatan ini. Jadi ya, silakan Bang Hanung, sekitar 5-10 menit ini sebagai intro saja. Terima kasih yang sebesarnya buat Pak Kiai Supron Amin. Saya biasa memanggilnya Gus atau kadang-kadang malah Mas. Terima kasih atas undangannya, dan saya sangat terhormat bisa ikutan sharing di depan teman-teman semuanya, khususnya teman-teman Muslim di sini gitu kan. Karena saya terus terang sangat minder berhadapan dengan teman-teman Muslim, takut dianggap kafir saya, karena udah banyak yang menyebut saya kafir, entah kafir lah, komunis lah, segala macam gitu, gara-gara film-film saya gitu kan. Ini tiba-tiba Pak Kiai Supron Amin tiba-tiba mengundang saya, itu kan saya deg-degan ya. Itu aja sih sebenarnya. Selebihnya mungkin nanti kita bisa sharing. Saya tentunya sharing sekitar apa yang saya kerjakan dalam dunia film, pengalaman saya di dalam dunia film, kenapa film itu bisa begini begitu apa segala macam. Mangga semoga teman-teman semuanya bisa bertanya. Insya Allah saya bisa menjawabnya gitu. Iya, terima kasih Bang Hanung yang telah membuka diskusi kita. Sebagai informasi ya, saya ini riset ini tentang Bang Hanung kita nih. Beliau lahir di Yogyakarta 1 Oktober 1975 ya, jadi usia masih muda sekali. 44 mau 45. Ya. Iya, ini Oktober berarti beberapa bulan lagi ya. Kemudian beliau ini pernah kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia di Jogja. Kemudian beliau pindah ke Fakultas Film dan Televisi ya di IKJ. Betul Bang ya? Betul. Kesenian Jakarta. Kemudian tahun 2005 pada Festival Film Indonesia beliau mendapatkan predikat sutradara terbaik. Wah, ini luar biasa sekali nih Bang. Lewat filmnya Brownies. Kemudian dinominasikan sebagai sutradara terbaik juga pada film cerita lepasnya Sayakti dan Hanafi. Wah, ini salah satu film Sayakti dan Hanafi nih. Saya nontonnya berulang-ulang ini. Kemudian pada tahun 2007 beliau kembali menyabet penghargaan sebagai sutradara terbaik dalam filmnya Get Married. Kalau bahasa Jawanya menikah ya. Seorang sosok insan perfilman. Kadang-kadang insan perfilman itu hanya sebagai sutradara saja, sebagai produser saja, atau pemain saja. Tetapi seorang Hanum Bramantyo ini 3 status ini. Jadi betul-betul luar dalam itu sangat menarik untuk kita gali sebagai sumber inspirasi kita. Saya ingin bertanya Bang Hanum, bagaimana misalnya nih Bang Hanum, ketika menuangkan sebuah karya itu menjadi sebuah perfilman. Tetapi posisi Bang Hanum itu pertama sebagai sutradara, kemudian dalam karya seni lainnya sebagai pemain, dalam karya seni lainnya sebagai produser. Apakah ada persiapan khusus ketika Bang Hanum memerankan tiga peran ini,
tiga peran yang berbeda ini, Bang Hanum? Tidak sih sebetulnya. Tapi kadang pemain saya jarang ya. Tapi sebagai produser memang iya gitu. Sekarang ini posisi saya sebetulnya memang sebagai produser. Kadang-kadang juga akan juga menyutradarai kecuali film-film yang besar gitu, film-film yang itu memang saya kepengen menyutradarai gitu kan. Nah bedanya produser sama sutradara itu sebetulnya orang mengiranya produser kan orang yang punya duit gitu ya. Tapi sebetulnya tidak. Produser itu adalah orang yang membuat film itu produser gitu. Sementara sutradara itu sebetulnya adalah seorang seniman, seorang kreator yang bertugas menciptakan pengadeganan visual dari penerjemahan secara visual dari skenario ke skenario ke layar lebar gitu. Tetapi kalau produser itu betul-betul yang memiliki ide gagasan membuat film, kemudian dia kepingin filmnya harusnya jadinya seperti ini. Itu adalah seorang produser. Jadi misalnya teman-teman kepingin membuat sebuah film tentang tentang kondisi Islam di tengah pandemi, masyarakat Muslim di tengah pandemi, misalnya gitu kan. Nah, orang yang punya ide itu dan kepingin mewujudkan menjadi sebuah film, itulah produser. Gitu kan. Jadi produser itu bukan dia yang punya duit. Nah, apakah film tersebut itu dibiayai oleh dirinya sendiri, itu ataukah dibiayai dengan secara konsorsium dengan orang-orang lain, dengan orang yang punya uang dengan yang lainnya, itu tergantung dari seberapa kemampuan si produser tersebut. Misalnya produser tersebut itu punya uang juga gitu kan. Ya, akhirnya dia akan merangkap menjadi eksekutif produser. Karena dia yang punya uang, gitu. Punya uang juga dan dia kepingin membuat juga. Tapi kalau dia nggak punya uang, dia bisa menggandeng orang-orang lain yang menjadi eksekutif produser itu. Jadi ini yang mesti harus diluruskan. Saya sekarang posisinya sebagai produser, kadang-kadang rancu dengan teman-teman semua. Misalnya gini ya, teman-teman pengen buat film tentang Islam tadi, itu Islam di tengah pandemi gitu kan. Terus menghubungi saya gitu kan. Menghubungi saya sebagai apa ini gitu kan. Kalau menghubunginya sebagai sutradara, maka skenarionya mana, terus kemudian siapa pemain utamanya, terus ceritanya apa gitu kan. Tapi kalau belum punya cerita, belum punya skenario, terus menghubungi saya, tolong dibuatkan film dengan tema ya kan Islam di tengah pandemi gitu kan. Berarti saya yang meng-create skenario, saya menciptakan produksi film itu. Nah, saya lah sebetulnya sebagai produser. Itu sih sebetulnya yang mesti harus kita luruskan. Jadi ketika saya menjadi produser dan saya kepengen menyutradari juga gitu kan, berarti saya merangkap dari produser menjadi sutradara. Tapi biasanya pekerjaan seperti itu produser di samping dia juga harus mencari sponsor-sponsor lain untuk mensupport film tersebut gitu kan. Dia juga harus memastikan film ini tayang di bioskop ya kan, sesuai dengan permintaan dari yang punya ide ya, ataukah permintaan dari misalnya dari teman-teman komunitas Islam atau permintaan dari itu gitu. Jadi di tengah saya menjadi seorang produser yang memikirkan banyak hal, tiba-tiba saya juga harus mendirect, melakukan penyutradaraan, mengelola emosi pemain, segala macam. Emang ribet sebetulnya gitu. Apalagi ditambah juga saya menulis di situ. Seperti halnya seperti film Sultan Agung itu saya memproduce, saya menyutradarai, saya juga menulis gitu kan. Itu ya juga lumayan melelahkan ya. Karena itu makanya ketika saya memproduseri dan juga menyutradarai, biasanya dalam setahun saya hanya memproduksi 1 film gitu. Saya tidak berani memproduksi 2 atau 3 film gitu. Itu sebetulnya. Ya, terima kasih Bang. Ini catatan kita ini dari intelijen kita ini, intelijen Jalar. Sebagai seorang pemain, Bang Hanum ini dalam film Jomblo 2006 sebagai koki, Lentera Merah 2006 sebagai Dewan Alumni 65, dalam Get Married 2 2009 sebagai pemarkir mobil, Get Married 3 2011 sebagai orang buta. Wah, keren juga ini Bang. Perahu Kertas 2012 sebagai tamu di pameran lukisan Galeria Wasita. Ini munculnya sebagai tamu ya. Kemudian sekilas saja, iya. Ya. Kemudian sebagai Sumohadi nih dalam film Habibie dan Ainun 2012. Kemudian itu yang paling besar. Ya. Itu yang paling besar. Kemudian pelanggan kafe di Cinta Tapi Beda di 2012. Ya. Dan sebagai Pak Teguh
dalam film Slank Enggak Ada Matinya 2013 dan Ya. ini sebagai sutradara dalam YouTuber 2015. Nah, peran-peran ini Bang, mana yang kira-kira paling berkesan Bang? Sebetulnya itu semua peran yang ada di situ kan cuma numpang lewat ya gitu kan. Jadi bukan peran yang semestinya, kecuali pada saat saya menjadi Sumuhadi di situ. Itu memang saya berperan gitu. Berperan sebagai orang lain, bukan hanya sebagai Hanung Bramantyo gitu kan. Kalau itu di yang lain-lainnya saya berperan sebagai diri saya sendiri gitu. Nah, kalau yang di situ kan sebenarnya peran saya itu sebenarnya tokoh itu Sumuhadi itu kan tokoh beneran ada, tapi namanya bukan Sumuhadi gitu. Namanya bukan Sumuhadi, jadi tokoh yang memang berperan menjegal Pak Habibie gitu kan, menjadi apa ya, menjadi parasite bagi Pak Habibie gitu kan. Itu sebetulnya peran saya. Itu sih yang paling berkesan. Yang menawarkan jam tangan itu ya? Ya. Oh, itu Habang rupanya ya. Ya Allah. Iya, itu saya. Yang menawarkan jam, yang menawarkan ya, betul. perempuan buat Pak Habibie gitu-gitu. Itu saya. Saya nontonnya 5 kali tuh. Siapa yang nawarin jam ini? Oke Bang, ini menarik ini Bang. Tadi juga ada di apa namanya diungkit tentang kontroversi ya. Ada dalam film Bang Hanum ini yang kontroversial dan terkait tentang penerimaan ya masyarakat khususnya komunitas Islam. Nah, sebetulnya mungkin menurut saya Bang Hanum sudah bisa prediksi bahwa hal ini akan menjadi kontroversi ya. Nah, pada saat itu apa yang sebenarnya dalam pikiran Bang Hanum? Kenapa menghasilkan karya seni yang sebegitu rupa? Itu sangat, yang sekarang itu sangat terbuka, pinter gitu. Artinya saya selalu memandang penonton saya itu positif. Saya percaya bahwa penonton kita itu kritis, penonton kita itu pinter dalam mencerna, penonton kita itu terbuka. Masyarakat Muslim itu adalah masyarakat intelek, karena ayatnya aja, ayat pertama yang turun di muka bumi itu kan Iqra, membaca gitu kan. Yeah. Jadi artinya masyarakat Muslim itu kan terdidik, gitu kan, pembaca yang baik terhadap sesuatu terhadap kegiatan literasi itu yang pertama ya, itu menjadi bagian dari hidupnya, karena itu kan sunatullah gitu kan, itu kan perintah dari Allah gitu kan, bukan hanya sekedar dari hadis, tapi dari Quran langsung, ayat pertama adalah Iqra gitu kan. Jadi saya tidak pernah membayangkan bahwa akan ada kontra dari manapun. Jadi ketika itu terjadi kontroversi gitu kan, bagi saya sederhana bahwa mereka nggak ada yang nonton film saya. Mereka hanya menonton, mereka hanya berdasarkan trailer, hanya berdasarkan omongan-omongan orang kiri kanan, kan kiai mereka, dan kiainya juga nggak nonton, ya kan? Bagi saya itu bukan masyarakat Muslim yang sesungguhnya gitu. Jadi buat saya ya saya lupakan saja gitu. Itu sih sebetulnya. Jadi poinnya adalah saya tidak pernah membayangkan bahwa bahwa film saya itu akan kontroversial. Misalnya seperti ini, film Perempuan Berkalung Sorban. Apa yang saya buat gitu kan, itu benar-benar kisah nyata dari penulis novelnya, karena Perempuan Berkalung Sorban kan berdasarkan novel karya Abidah El-Khali. Ketika saya tanya, bener ini? Iya beneran, ini teman saya gitu kan. Jadi ketika saya memfilmkan itu, ya itu sudah berdasarkan pengalamannya Mbak Abidah sebagai seorang perempuan, putra kiai, hidup di pesantren dan mendapatkan perlakuan seperti itu benar-benar murni. Ya kalau mau menggugat ya silakan menggugat Mbak Abidah, karena novelnya bercerita seperti itu. Kemudian di film Ayat-Ayat Cinta, kenapa terjadi poligami kiri kanan apa segala macam itu, ya saya itu juga kontroversial gitu. Jangan salah, jangan menganggap bahwa Ayat-Ayat Cinta bukan kontroversial. Ayat-Ayat Cinta sangat kontroversial juga gitu kan. Bagi masyarakat Muslim modern, feminis, ya kan, terutama Mbak Asma Nadia itu pernah secara langsung menulis Facebook ke saya bahwa menggugat film Ayat-Ayat Cinta. Itu Mbak Asma Nadia pernah melakukan itu gitu kan. Dan saya terima dengan baik. Artinya jangan berharap jangan dikira Ayat-Ayat Cinta itu bukan kontroversial. Itu bukan saya, itu adalah dari novel gitu. Nah, film Tanda Tanya, ya kan, itu adalah seluruhnya pengalaman pribadi saya. Bahwa dalam mantan istri agama, dia dari Islam dan
dari Islam ke Kristen gitu kan. Terus kemudian anak saya pada saat itu masih berumur 9 tahun, 10 tahun dan hidupnya bersama istri saya gitu kan. Dan kemudian istri saya meskipun dia Kristen dia tetap membangunkan anak saya buat sahur, menemani buka puasa. Ya, artinya terus kemudian ada ada tokoh seorang Muslim, aktor, terus kemudian berperan di casting menjadi seorang Yesus Kristus, itu ada pemainnya betul gitu loh. Pemainnya anak pesantren juga dari Jogja, pesantren Krapia bahkan gitu kan. Itu ada orangnya gitu kan. Jadi terus terang saya mengangkat itu tuh benar-benar murni ada di dalam kehidupan kiri kanan saya, dan itu bukan sebuah karya fiktif, bukan kemudian menjadi sebuah kampanye tentang pluralisme segala macam yang dilarang oleh agama apa segala macam gitu kan. Tidak, sama sekali tidak gitu kan. Mengkampanyekan pluralisme, mengimami gitu. Ini dari baru setengah nonton dan kemudian keluar, dan bisa jadi kemudian kiai tersebut dan saya yakin kiai tersebut tidak pernah menonton budaya film, kemudian bahasa film, sangat ada itu. Karena ingat ya, film itu sebetulnya sama karya sastra. Ya kan, karya sastra. Kalau orang tidak terbiasa membaca karya sastra, maka dia akan menganggap apa yang tertulis di dalam karya tersebut itu adalah sesungguhnya. Sebagaimana apa yang ditulis Pramudia Anantatur di Bumi Manusia. Banyak itu yang menganggap bahwa itu adalah sesungguhnya. Ada itu Mingke itu sesungguhnya, nyari tokoh Mingke, ada yang mengotak-atik menghubung-hubungan Mingke itu adalah Tirto Adisuryo apa segala macam gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau tidak terbiasa menonton film atau memahami betul medium film, medium film itu adalah medium yang memberikan, itu adalah sebuah kreasi, sebuah sudut pandang gitu loh. Ketika sebuah sudut pandang itu dinyatakan berbeda gitu kan, maka itu bukan sebuah kesalahan gitu kan. Karena itu makanya di dalam film tidak ada yang namanya objektivitas. Film itu adalah subjektif, disebut subject matter di dalam layar. Jadi kalau teman-teman penonton menilai bahwa filmnya nggak objektif, memang semua film tidak pernah ada yang objektif. Ya kalau objektif nggak seru lah. Kenapa? Ya James Bond gitu kan. Coba James Bond atau musuhnya James Bond itu objektif gitu. Ya nggak seru kan, nggak bisa diperangi gitu. Baik. Maka kemudian ketika ada orang yang meyakini bahwa film itu harus menampilkan sesuatu yang kebenaran, itu buat saya kok ya kan, belajar mengaji, mengkaji ayat-ayat. Kebenaran itu ada di dalam perpustakaan. Itulah kebenaran mungkin ada di sana gitu kan. Tapi di dalam tidak, yang muncul di dalam bioskop itu adalah subjektivitas gitu loh. Nah, salah satu yang bisa mengkantar subjektivitas adalah kritik. Kritik tidak ada persoalan, ya kan? Tetapi kemudian memakai kritik, ya kan? Memakai kritik melakukan tindakan anarkis seperti memaksa gedung bioskop untuk menurunkan filmnya karena dianggap tidak layak, terus membakar bioskop apa segala macam, itu sebenarnya sebuah tindakan-tindakan yang saya pikir itu sudah lebih tidak, karena subjektivitas itu memang bukan tunggal. Subjektivitas itu bukan sempurna. Subjektivitas itu pasti ada kekurangan gitu kan. Nah, karena itu makanya kritik itu kan menjadi penting sekali bagi kelangsungan film. Saya pikir itu. Ya, terima kasih Bang Anum. Ini sedikit informasi kepada teman-teman bahwasanya ini dipersembahkan acara kita ini oleh Jalat, Jaringan Alumni Luar Negeri. Jadi ada banyak nih dari teman-teman dari 5 benua, dari Timur Tengah, dari Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Dan kita sepertinya ada yang Muslim ya, kemudian non-Muslim, kemudian ada banyak ini. Mas Adit, Kang Ade ini dari Prancis, ini alumni Prancis. Kemudian ada yang Bang Fakhrudin ini dari Mesir ya. Kemudian Mbak Ari Fitri ini dari Eropa Timur ya, kalau salah ya, Polandia ya. Luar biasa. Ya, Ceko. Benua yang wah, luar biasa.
Bang Fahmi ini posisinya di Beijing ini, bos BMW. Jadi kalau Wah, kita luar mau biasa. jam kunci BMW, tinggal calling dia aja, dikasihnya tuh foto kuncinya. Gini Bang Anum, menarik ini. Ya, Kalau kita lihat dari latar belakang Bang Anum, pendidikannya misalnya ya, Bang Anum itu berpindah ya dari ekonomi di Universitas ya, Islam Indonesia, ya, kemudian pindah ke seni. Dan ya. itu sebetulnya motivasinya seperti apa itu, Bang? Ya, sebetulnya itu apa ya? Sebetulnya memang dari saya sejak saya kelas 4 SD sampai kemudian saya SMA itu saya memang lebih cenderung berat ke kesenian dibandingkan kepada ilmu-ilmu yang lain, misalnya apalagi ilmu ekonomi. Sekalipun orang tua saya, keluarga saya itu sebetulnya seorang pedagang. Bapak saya itu punya usaha, wirausaha, pabrik kulit. Kemudian ibu saya itu pengrajin kulit, ya kan. Jadi menerima pesanan sepatu, menerima pesanan apa namanya tas kulit, bahkan kemudian jaket kulit yang diekspor ke Jepang, diekspor ke Italia segala macam. Itu adalah orang tua saya sebetulnya. Jadi sama sekali orang tua saya jauh dari aktivitas seni, ya kan. Justru di situ kemudian saya malah melenceng sendiri gitu kan. Jadi karena itu makanya pada saat saya SMA ketika mau kuliah, kemudian sama bapak saya kemudian akhirnya memberikan ultimatum kepada saya, kalau misalnya kamu tetap kepada berkesenian, ya kamu tidak bisa hidup seperti layaknya orang tuamu ini gitu kan. Akhirnya kemudian saya diarahkan ke arah ekonomi gitu, agar supaya ya menjadi seorang ekonom, mewarisi bisnis dari orang tua saya, tapi saya memilih jalur yang lain, yaitu jalur kesenian. Ya, kemudian ini Bang, tadi kebanyakan atau ada ya film-film Abang itu berangkat dari karya sastra. Artinya memang cerita-cerita itu sudah teruji sebagai sebuah karya sastra dan diterima oleh publik. Kemudian diangkat ke layar lebar. Kemudian bagaimana Abang kan seorang Hanung ini mempunyai idealisme tertentu ini yang dituangkan dalam karya sastra, karya layar lebarnya. Nah, bagaimana Abang mentransformasi ya dari kualitas sebuah karya sastra yang populer, misalnya novel, cerita-cerita novel lah ya, kemudian dituangkan ke dalam film. Nah, ini kan berarti bagaimana strategi Bang Hanum mentransformasi kualitas dari dua bentuk yang berbeda ini? Strateginya ya kita harus memahami betul apa esensi dari dari karya sastra tersebut, ya kan. Kadang-kadang esensi itu sebetulnya sifatnya juga multi interpretable. Misalnya contoh kayak Bumi Manusia gitu kan. Ada yang menafsir, ada yang ketika ditanya Bumi Manusia bercerita tentang apa sih, atau tentang apa Bumi Manusia. Ada yang bilang tentang itu perlawanan, ya kan, novel tentang perlawanan seorang pribumi terhadap terhadap hegemoni kolonialisme, ya kan, baik itu kolonialisme yang diciptakan oleh kulit putih maupun kolonialisme yang diciptakan oleh para bangsawan Jawa gitu kan, dengan segala macam adat istiadatnya yang sifatnya patriarkal gitu kan. Ada yang punya persepsi seperti itu, ada yang mengatakan bahwa ini adalah kisah cinta, ya kan, antara seorang pribumi dengan seorang seorang Indo oleh hukum kolonial gitu kan. Jadi kadang dalam satu novel ada gitu kan, ada dan itu ya kan, kita tidak boleh ya penulis sebenarnya ngomong tentang apa sih, karena menurut teori Roland Barthes gitu kan, ketika sudah dikeluarkan the death of the author gitu kan, artinya ya udah karya itu kan menjadi mandiri, menjadi anak kecil yang akan tumbuh menjadi apa, dia akan menjadi raksasa kah dia, ataukah tetap menjadi anak kecil, ya kan. Nah itu sebetulnya. Jadi bahkan ketika novel belum menjadi film itu sendiri udah banyak tafsir, udah multi interpretable,
bahkan saya menafsirkan novel itu berbeda dengan abang semua menafsirkan ini gitu kan. Nah, apalagi ditransformasi ke dalam bentuk yang berbeda. Jauh sekali perbedaannya kan, karena novel itu berbentuk teks. Ya kan, berbentuk teks ABC bahasa teks begitu. Sementara film itu berbentuk nyata gitu kan. Kalau kalau misalnya ketika saya membaca Fahri ya kan, dalam novel Ayat Cinta Menjadi Fahri, meskipun Kang Afif berikan penjelasan sedemikian detail tentang sosoknya, rambutnya macam, tetap tidak bisa kemudian mengunci imajinasi sebagaimana film. Ya kan? Ketika film ya kan, ketika film Fahrinya nyata karena jelas hidungnya, matanya, apa segala macam gitu. Bagi pembaca yang tidak menyukai Fedi Nuril atau tidak menyukai wajahnya Fedi Nuril, pasti akan resisten duluan Fedi Nuril gitu kan. Enggak gitu, Fahri itu enggak seperti itu dalam bayangan saya. Artinya sudah tergerus itu segala macam. Jadi dalam hal ini sebetulnya tidak hanya seorang filmmaker yang harus memahami dua medium yang dialihfungsikan itu dalam kondisi yang berbeda, tetapi penonton pun juga harus siap menerima itu semua. Jadi tidak bisa kemudian membandingkan novel sama film itu bagus mana, nggak bisa. Itu sama halnya dengan pertanyaan enakan mana, bakso atau pempek. Gitu. Nggak bisa dibandingkan kan, karena itu adalah dua ingredient yang berbeda gitu kan. Film sekalipun judulnya sama Ayat Cinta, sekalipun tokohnya bernama Fahri juga, itu tetap tidak bisa disamakan bahwa itu adalah novel. Jadi ketika ada orang yang membandingkan itu, sama halnya mereka membandingkan antara bakso sama empek-empek, enak mana itu? Nggak ada. Bagi mereka yang lebih suka bakso pasti akan bilang ya enakan bakso daripada empek-empek. Tapi bagi orang Palembang yang lebih menyukai empek-empek pasti bakso apaan, nggak enak, bakso gue lebih suka empek-empek gitu. Padahal itu kan dua hal yang berbeda gitu kan. Yang bisa dibandingkan itu ketika empek-empek A enak mana dengan empek-empek B kan begitu, sama-sama empek-empek gitu kan. Demikian halnya bakso juga seperti itu. Nah, film juga sama seperti itu. Film Ayat Cinta bikinannya Hanung sama film Ayat Cinta bikinannya siapa misalnya. Ketika Ayat Cinta misalnya dibuat gitu kan, ya kan, itu baru bisa dibandingkan gitu kan. Tapi ketika novel ke film tidak bisa sama sekali dibandingkan. Jadi sekalipun sutradara itu seorang seorang yang jenius sekalipun atau seorang yang memiliki disupport oleh support system sebagaimana Hollywood gitu kan, tetap pembaca novel tetap tidak akan pernah tidak pernah merasa dipuaskan oleh film. Itu terjadi pada banyak hal, Harry Potter, Da Vinci Code gitu kan, terus banyak karya sastra yang difilmkan itu selalu mendapatkan resistensi dari pembacanya. Ya. Jadi strategi Pak. Saya ya strategis. Jadi strateginya kalau bertanya sama strategi ya tidak. Ya, strateginya esensinya apa dari film itu? Saya kepengen menangkap apa? Kembali kepada subjektivitas. Saya kepengen ngambil apa dari novel ini, ya kan? Dan kepengen mengambilnya itu saya sesuaikan dengan tujuan saya membuat film ini untuk siapa, gitu. Nah, ketika saya membuat film Ayat Cinta, saya tujukan bukan buat orang Muslim. Salah besar itu kalau ada orang mengatakan bahwa saya membuat film Ayat Cinta untuk tujuan orang enggak. Saya kepingin berbicara kepada seluruh penonton yang ada di Indonesia, yang mereka penonton sinetron ilahi pada saat itu. Mereka para penonton penonton umum yang memandang Islam sebagai sebuah agama yang terbelakang pada saat itu, ya. Ini saya tunjukkan nih, film Ayat Cinta ini saya tunjukkan bahwa Islam itu cinta, gitu kan. Nggak ada itu yang namanya Islam itu hanya sekedar kutukan kiri kanan seperti halnya yang ditampilkan di sinetron rahasia ilahi pada saat itu, ya kan. Ada yang ada yang mabuk tiba-tiba ada kutukan, terus kemudian mati, mana gitu lah pokoknya. Seolah-olah Islam dipandang sebagai sebuah agama yang sifatnya itu kutukan, jauh sekali dari Islam yang intelek, Islam yang Islam yang memahami cinta itu tuh hanya sekedar
apa ya, hanya sekedar ini loh aku laki-laki berhak untuk mengawini perempuan banyak gitu kan, bukan gitu kan. Itulah saya sebetulnya kepengen berbicara kepada masyarakat umum bahwa ini loh Islam, bahwa ternyata Islam itu seperti ini gitu kan. Nah itulah kemudian Islam itu populer, Islam itu meskipun pakai hijab ya kan, meskipun pakai cadar tapi tetap cantik ya kan, fashion gitu kan, enggak kemudian terbelakang. Itu saya saya membuat itu tuh untuk penonton itu. Jadi ketika saya mengambil ayat cinta, saya membaca ayat cinta ya kan, bagi beberapa kalangan ya, terutama kalangan muslim ya kan, kalangan pesantren gitu kan, menganggap bahwa enggak kurang Islam, kurang gitu kan, kurang dalam, kurang tergali sebagaimana novelnya. Sorry banget, saya memang tidak sedang menggali itu gitu. Saya mengambil sisi yang lain ya kan, yang bisa kemudian menggait, memberikan image pada orang-orang yang tadinya anti terhadap Islam, akhirnya kemudian budaya pop ya kan, pada saat itu ya kan boleh diterima. Pada saat itu kan budaya Islam itu kan dianggap sebagai budaya masjid, pesantren saja, yang tidak pernah ada di dalam tidak pernah ada di dalam koridor entertain murni umum. Misalnya contoh ya, setiap dalam setahun ada 12 bulan tayangan Islam itu hanya dikasih waktu dalam 1 bulan doang, yaitu pada bulan puasa. Tapi setelah ayat-ayat cinta, hampir setiap bulan sampai hari ini, semua sinetron kita itu ada minimal orang jilbab, orang yang pakai hijab, ya kan? Itu dimulai dari apa? Dimulai dari ayat-ayat cinta. Sebelum ayat-ayat cinta, lihat itu sinetron Tersanjung, sinetron Bella Vista. Adakah orang pakai jilbab? Tidak ada orang pakai jilbab. Yang ada adalah orang yang perempuan-perempuan cantik, bule, Indo, apa segala macam. Itu yang terjadi. Nah, sedemikian kuatnya hegemoni populer pada saat itu yang mendiskreditkan Islam. Nah, ayat-ayat cinta pada saat itu, dari novel ayat-ayat cinta, memang saya tidak mengambil intisari yang mendalam tentang bagaimana Fahri mempelajari agama, bagaimana Fahri mempelajari bahasa Arab, bagaimana Fahri mempelajari syariat Islam. Itu terus terang itu semua saya kesampingkan, saya hanya ambil intinya saja, tapi saya mengemasnya mencoba untuk menjadi bahasa populer. Jadi itu strateginya masing-masing berbeda. Demikian halnya strategi saya terhadap manusia juga sama gitu kan. Itu sih, Bang. Terima kasih Bang Hanum. Kemudian ini Bang, sebelum nanti ada yang kita buka pertanyaan dari pemirsa ya, dari rekan-rekan, saya ingin penasaran ini Bang. Artinya kan sumber film itu sumber inspirasinya ada yang bersumber dari novel, kemudian ada yang bersumber dari memang ada skenario khusus untuk film itu. Nah, menurut Bang Hanum, kenapa Bang Hanum ini beberapa filmnya itu dari novel? Nah, itu motivasinya apa itu Bang? Sebetulnya tidak semuanya dari novel sih. Film saya Get Married, Brownies itu tidak dari novel gitu kan. Terus saya mengerjakan film-film justru malah tidak banyak. Misalnya seperti dari novel. Terus kemudian Ayat Cinta dari novel, Bumi Manusia dari novel. Surga yang tak dirindukan dari novel, tapi yang lainnya kayak Kartini, Sultan Agung itu tidak dari novel gitu kan. Nah, kenapa novel dan kenapa tidak dari novel itu bukan dari saya gitu kan. Memang ada beberapa produser yang memahami bahwa novel laris setidaknya sudah memiliki brand. Kenapa itu terjadi? Karena gini ya, budaya kita menonton film berbeda dengan India, ya kan? Berbeda dengan India, berbeda dengan Amerika. Kalau India, ketika kita dapat uang 100.000 gaji ya, misalnya seorang buruh dapat habis selesai bekerja dari jam 8 pagi, kerja selesai jam 4, jam 5, ya kan? Jam 4 selesai, mandi segala macam, jam 6, jam 7, dapat duit 100.000, misalkan per harinya 100.000, itu 50.000-nya pasti disisihkan untuk nonton. Itu di India. Tetapi di Indonesia, apalagi ketika bioskop itu ada di dalam mall dan itu lantai paling atas, maka kemudian orang ketika menuju ke bioskop sudah sangat berat, harus keluar dari rumah,
harus masuk ke basement, harus parkir dulu, kalau pakai motor parkir dulu, terus kemudian naik ke lantai atas itu kan. Artinya ada upacara yang menonton film. Nah, ketika yang mau ditonton itu tidak memberikan semacam daya tarik sendiri gitu kan, mustahil orang pasti akan nonton film. Apalagi film buat orang-orang Indonesia adalah ya sebuah hiburan alternatif yang kesekian. Orang kalau misalnya setiap Sabtu Minggu belum tentu dia ke mall, belum dia nonton bioskop. Kadang-kadang udahlah hang out aja ke kebun binatang, ketemu sama teman, ya kan segala macamnya. Apalagi di tengah situasi sekarang ini banyak sekali ustadz-ustadz, kiai-kiai yang justru menganggap bahwa menonton bioskop itu haram hukumnya. Terus kemudian ketika datang ke gedung bioskop dianggap sebagai sebuah tindakan yang tidak membawa. Itu tuh banyak sekali sekarang akhirnya merejusir hal-hal yang seperti itu gitu kan. Jadi karena itu makanya novel menjadi hal yang sangat masuk akal ketika dipilih untuk diproduksi karena novel laris. Oh, saya udah baca novel itu. Jadi ada yang melakukan ada magnet yang dipakai untuk untuk menarik penonton. Itu sih sebetulnya, Bang. Ya, terima kasih Bang. Ini kita buka ini. Wah, banyak sekali yang masuk ini ke WA saya. Kita mulai dari Pak Kiai Sukron Amin ya, untuk bertanya. Silakan Pak Kiai. Dibuka aja mic-nya. Nah, ini biasanya pertanyaan ini harus buka kitab kita ini menjawabnya, Bang. Ya, silakan buka. Mic-nya dibuka ya. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai. Selamat siang. Lebaran, Mas Anung. Kita belum sempat silaturahim. Ya, taqabbalallah ya, taqabbal ya karim. Iya, gini, Pak. Oke. Menarik tadi apa yang disampaikan Mas Handung. Di awal tadi Mas Handung sempat mengatakan saya sering dituduh kafir. Mas Handung juga pernah cerita waktu kita ketemu dulu ya. Ini yang saya penasaran itu Mas Handung, kenapa rata-rata yang melakukan somasi itu dari kalangan kita ya? Misalnya film bertema agama itu kecenderungannya Mas Handung sering disebut sebagai kontroversi dalam film tadi perempuan begarong sorban itu kan bahkan PBNU sendiri kan kalau nggak salah sempat mengkritik keras ya sekjennya waktu itu ya terus apalagi ada salah satu etnis ya di Sumatera itu juga sempat melakukan somasi misalnya ada yang sekarang jadi anggota DPD itu juga sempat melakukan bahkan anaknya tokoh kita Mbak Hanum itu juga sempat melakukan kritik keras. Protes. Jadi protes rata-rata itu dari kalangan kita. Bahkan itu artinya seolah-olah Mas Hanung ini kan kecenderungannya kalau buat film kok tema agama itu kan rentan berbahaya. Ya. Tapi kalau ada tawaran lagi ya selama itu menarik ya Mas Hanung kan tentu saja nggak akan menolak kan ya. Ya, yang pertanyaan saya ini sebetulnya ada nggak Mas Hanung dari kalangan non kita yang non Muslim maksudnya? Iya non Muslim artinya bukan hanya dari sekedar kalangan pesantren yang melakukan kritik yang sama, jadi kritik yang berlebihan dalam menyikapi karya seni. Ya. Jadi atau memang kecenderungannya kalau saya sih lebih ke kecenderungan ya, misalnya etnis, ya. Nggak perlu saya sebut nanti saya juga malah dilaporkan. Sebagian besar ya sudah saya tahu lah. Etnis yang saya maksud ini siapa? Karena baru-baru ini juga sempat heboh juga kan etnis tersebut kan, hampir sama kan. Sementara kalau kita etnis yang lain itu mungkin kecenderungannya biasa atau dan agama sendiri kecenderungannya meskipun agama yang saya peluk atau organisasi yang saya ikuti atau lembaga yang saya yang saya kelola pada umumnya itu kan kecenderungannya memang gampang tersulut. Itu sebetulnya faktor apa Mas Hanung? Kalau pengalaman Mas Hanung selama ini atau mungkin ada
pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa di-share. Ini mumpung apa ya? Karena nih sebagian besar kan yang ikut acara ini kan kaum intelektual ini. Ya, itu mungkin nanti bisa disampaikan buat jadi penelitian juga, khususnya Prof. Susanto ini peneliti, Mas Hanung. Nah, itu siap. Yang istilahnya kalau orang menyebut itu sumbu pendek, itu kita, adan etnis itu, atau memang ada faktor-faktor lain. Nah, mungkin Mas Hanung bisa share soal itu, karena saya penasaran, kenapa orang-orang itu terus itu loh. Dan kenapa kita terus nih? Ya, dan yang lain kayaknya nggak ada suaranya, atau mereka itu cukup dewasa, atau kita itu memang gampang sensitif, ya. Nah, itu ada faktor lain nggak? Makasih, Mas Hanung. Ya. Cukup, Prof. Susanto. Ya, jadi jelas Bang ya. Pertanyaan Pak Kiai ini kita harus buka 5 kitab kuning untuk mencernanya. Oke, Bang Hanum, mau menanggapi atau kita langsung aja ya? Kita buka siapa ini? Bang Dimas yang ada di Jerman. Silakan Bang Dimas, dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mana video kita? Di Jerman jam berapa ini di Jerman ini? Sekarang waktu menunjukkan pukul 15.20 nih. Sore. Mau berbuka puasa lah ya? Puasa masih lama, jam 9 malam nanti. Oh gitu, lama ya. Ya, silakan Pak. Iya, terima kasih Prof. Susanto atas kesempatannya. Saya tadi mengikuti ini obrolan dari Mas Hanung, luar biasa ya, dan saya sendiri nggak punya pertanyaan karena terus terang ya betul apa yang diutarakan Mas Hanung tadi mengenai butuh effort untuk bisa nonton di bioskop gitu. Jadi harus ke atas segala macam. Jadi saya ingat zaman-zaman saya muda dulu, maksud saya masih tinggal di Bandung, nonton tuh hanya untuk orang pergi pacaran aja mungkin kali. Iya, betul. Bukan untuk orang-orang yang betul-betul punya rasa suka sama nonton gitu kan. Dan mereka pergi ke bioskop hanya untuk kalau misalnya film terkenal gitu, Ayat Cinta. Dan bisa dibilang Ayat Cinta ini merupakan film yang favorit saya juga ya. Tapi saya pribadi sih merasa tidak kontroversial ya. Mungkin dari segi poligami segala macam ya itu wajar aja lah kan. Sebuah film harus dilihat sebuah film gitu. Jadi ibaratnya kalau kita nonton film horor, apakah film horornya nyata atau enggak gitu kan, gitu aja gitu. Kita harus melihat dari sudut pandang berbeda aja gitu. Ya. Saya sependapat dengan pendapatnya Mas Hanung sendiri gitu. Dan jadi sebenarnya saya nggak punya pertanyaan, cuma pengen komentar dan menyampaikan pendapat aja gitu. Jadi terima kasih Prof atas kesempatannya, gitu aja. Jadi Bang Hanum, sebagai intro kita, Bang Dimas ini guru silat kita ini. Jadi kita tiap hari Minggu belajar silat online. Jadi beliau ini adalah guru guru kita lah ya. Siap ikut casting. Iya. Siap ikut casting. Iya, Bang, ada pertanyaan nih dari Arya Fitria. Bisa dibuka mic-nya nih, Ari Fitria. Ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Langsung aja, Bu. Oh ya, terima kasih Prof. Susanto. Kemudian salam kenal nih buat Mas Hanum dan juga untuk Prof. Untuk Kiai Sukron. Amin, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kawan lama ya. Iya, alhamdulillah. Di sini yang dikatakan tadi oleh Mas Hanum tadi benar sekali ya, karena saya sebagai penikmat novel gitu. Saya merasa memang film itu tidak bisa mewakili. Karena imajinasi saya ketika membaca novel tentu tidak bisa diejawantahkan begitu saja oleh produser dan sutradara gitu seperti tadi. Walaupun saya tidak ada kecenderungan apapun terhadap Freddy Nuril, tapi karena saya penikmat novel, saya membaca novel dari Bunda Asma Nadia, dan di dalamnya saya sudah punya imajinasi sendiri gambaran bahwasanya Fahri itu seperti itu gitu, bukan seperti yang digambarkan. Juga untuk film-film yang lain. Mungkin seperti itu saya sependapat. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya novel yang dipilih salah satunya adalah novel yang booming ataupun novel yang sudah bestseller. Nah, apakah ada gitu kriteria lain untuk novel-novel yang bisa untuk dilirik, untuk difilmkan, meskipun mungkin
dia belum bestseller atau mungkin ada ide-ide tertentu yang mungkin akan menarik bagi produser. Terima kasih. Wah, ini menarik sekali nih, soalnya teman-teman ini banyak menghasilkan karya sastra juga nih, Bang. Ada Bang Adi tentang catatan angin, kalau saya sendiri mozaik pengejar mimpi, kemudian ada dari Bang Dimas. Nah, ini gimana, Bang? Bang Anu? Oke. Jadi dari Kiai Sukron dulu, mohon maaf ini ada yang bisa di-mute dulu sebentar. Ya, oke. Jadi kenapa yang protes itu saja gitu. Barangkali memang yang orang-orang yang bersuara keras ternyata cuma itu saja gitu kan, dan kelompok itu saja, jangan-jangan memang seperti itu. Dan saya memang menyadari memang seperti itu gitu loh. Artinya memang apa ya, pemprotes itu pertama saya yakin sekali bahwa mereka tidak menonton karena saya bertemu langsung dengan orangnya, ya kan, bahkan bertemu dengan pemimpinnya langsung di pesantrennya, saya bertemu langsung. Dan ketika saya tanya gitu kan, kalau menonton film gitu kan, namanya menonton film itu adalah sebuah tindakan yang asusila, artinya haram. Orang seperti saya menonton film itu haram gitu kan. Tetapi karena ada umat gitu kan, itu yang membuat saya kadang-kadang agak apa ya, agak tidak sependapat kan, selalu membawa keresahan umat gitu kan. Padahal umat yang seperti apa gitu kan, seolah-olah kalimat umat itu sudah mewakili seluruh umat muslim seluruh itu terjadi gitu kan. Kalau saya menganalisa karena film ya apa namanya bukan bahasa visual dan audio itu memang kenapa dibatasi gitu loh. Itu pasti berhubungan dengan ada semacam grand design atau semacam apa ya, ada semacam plan dari pemerintah ya kan, atau siapa yang berkuasa pada saat dulu dan sekarang itu untuk bahwa pemahaman bahasa visual itu memang dibatasi. Tapi bahasa sastra itu dimasukkan di dalam kurikulum, ya kan? Jadi kalau seandainya masyarakat atau kalau sebenarnya penguasa atau pemerintah atau siapapun memiliki concern terhadap bahasa visual, maka kemudian pemahaman terhadap visual itu pasti akan dimasukkan di dalam kurikulum sebuah film, sebuah sekolah. Karena bahasa film tadi kalau kita mengajarkan kepada anak kita, misalnya bunga benda yang berwujud merah berwarna merah, terus kemudian ada bentuknya bentuknya yang seperti itu dilabelin mawar, ya kan, dilabelin mawar itu kan. Jadi itu ya kemudian menyerap ada semacam kesepakatan yang ada di dalam otak anak kecil gitu kan, anak gitu kan, bahwa oh benda seperti itu mawar, benda seperti itu mawar, bukan benda seperti itu melati, bukan pula anggrek tapi mawar. Jadi ada semacam ada semacam kesepakatan komunik yang sifatnya yang sifatnya dogmatis ke arah situ. Nah, sama halnya dengan film gitu kan. Film itu harus disadari bersama bahwa film, apalagi film fiksi, itu adalah sebuah kenyataan yang diciptakan oleh siapa? Oleh filmmaker. Karena itu adalah sebuah kenyataan yang diciptakan, maka subjektivitas itu adalah penting sekali. Pemahaman ini ketika itu tidak disampaikan ke dalam masyarakat luas, maka pemahaman ini akan menjadi akan dipahami sebaliknya. Jadi ketika orang nonton film, meskipun gambarnya itu nyata, hidung kelihatan, ada manusianya kelihatan, anggap sebuah kenyataan. Kekuatan film pada saat diciptakan pertama kali mampu menghipnotis. Jadi sejarah film membuktikan pada saat teknologi film diciptakan itu ditayangkan di sebuah pasar malam, ya kan? Terus kemudian orang menonton di depan layar seperti ini, ada yang duduk. Dan ketika gambarnya berupa kereta yang mendekat ke arah kamera begini nih sifatnya, itu penuh. Artinya
ini tidak ngomongin agama ya, belum ngomongin agama, belum ngomongin ras segala macam. Artinya hanya sebagai sebuah benda yang mendekat yang sifatnya kereta itu dianggap sebagai ini kenyataan gitu kan. Nah, hal yang seperti itu karena film memiliki daya magis yang kuat, karena itu disebut magic ya kan pada saat itu. Ya kan, memiliki daya magis yang sangat kuat, bisa mempengaruhi orang, karena itu mungkin, ini dalam persepsi saya, mungkin pemahaman itu tidak disampaikan secara menyuluh, karena bisa dimanfaatkan propaganda ke anak-anak sekolah, ke semuanya itu menggunakan film. Saudara macam segala rekrutmen terhadap ke Heiho dan sebagainya itu menggunakan film. Bung Karno sendiri terlibat di dalamnya. Artinya di dalam sebagai aktor intelek di depan layar agar mendukung Jepang, itu Bung Karno melakukan itu gitu kan. Dan setelah itu gitu kan, setelah Jepang tidak ada, medium itu dimanfaatkan pula untuk penguasa membuat sebuah film propaganda, ya kan. Baik itu penguasa Orde Lama maupun penguasa Orde Baru. Yang sampai saat ini ya kan, film produk Orde Baru tersebut masih diyakini kebenarannya sampai hari ini, ya kan, bahwa apa yang tertuang di dalam film itu, film berjudul ini, itu benar-benar kenyataan seperti ini, gitu kan. Nah itu, gitu kan. Jadi buat saya itu sangat berbahaya. Karena itu makanya pada pertemuan saya dengan Presiden Jokowi di awal beliau naik menjadi presiden, untuk yang kedua kalinya, saya mengatakan bahwa saya meminta tolong ketika Presiden bertanya apa yang harus pemerintah lakukan buat perkembangan film di Indonesia, saya menjawabnya kurikulum film. Pemahaman film, pemahaman media audiovisual kepada masyarakat, terutama dari mulai anak kecil, dari SD, SMP, SMA, itu penting sekali. Karena apa? Karena banyak sekali orang yang tergerak untuk bergerak, untuk memprotes hanya karena sebuah video pendek. Bahkan video pendek itu, ya kan, video pendek itu hasil dari potongan, bukan utuh. Misalnya seperti ada yang mengambil terus kemudian memotong pada bagian mana, di mana potongan itu disesuaikan dengan subjektivitas dari yang pemotong untuk keperluan tertentu. Itu bisa jadi. Dan ketika ditampilkan, penonton pasti akan melihat, benar yang ngomong Hanung Bramantyo, ya kan? Benar yang hadir semuanya adalah orang-orang profesor semua, ada di segala macam, ya kan? Itu betul, tetapi pemotongan itu, pemotongan dari menit kesekian sampai menit kesekian, itu adalah sebuah realitas yang diciptakan oleh si pemotong untuk dikomunikasikan menjadi sebuah realitas baru. Nah, pemahaman ini kalau tidak segera segera disampaikan melalui pendidikan, melalui sekolah, maka kemudian akan banyak sekali korban-korban yang berjatuhan hanya karena itu. Tidak hanya yang sudah ada, tidak hanya ini terjadi pada Pak Ahok, kepada semuanya, kepada AA juga termasuk kepada saya. Pemahaman menjadi concern bersama, ya kan, baik itu di tingkat guru, di tingkat sekolah, di tingkat orang tua, gitu kan. Hati-hati dengan dengan anak-anak kita ketika mereka mengkonsumsi TikTok, mengkonsumsi YouTube, mengkonsumsi sosial media yang berhubungan dengan audiovisual. Kita harus bisa memberikan gambaran, kita harus memberikan pemahaman bahwa apa yang tertuang di situ itu adalah sebuah kenyataan. Dan ini menarik karena menarik dari pengalaman saya pada saat saya membuat film Sang Pencerah, ya. Saya membuat film Sang Pencerah ini, film tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu saya sudah bertemu, bukan bertemu ya, saya bahkan bukan hanya bertemu, sudah oleh dia oleh Pak Din Samsudin pembuatan film ini, trailer film ini di launching, ada sekelompok Muhammadiyah, sekelompok kalau NU kan Nadliyin, kalau Muhammadiyah ya, ada Muhammadiyin ya gitu ya, ada sekelompok orang-orang Muhammadiyah, ya kan, itu
menyebarkan sebuah tabloid yang berisi tentang berita bahwa Kiai Haji, hati-hati, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah diliberalkan oleh Hanung Bramantyo. Dan itu yang melakukan tindakan itu seorang budayawan, seorang intelektual budayawan. Bayangkan itu, bukan kelas kroco, bukan kelas mahasiswa yang yang ikut-ikutan demo, bukan, tapi itu seorang kelas budayawan. Itu menyebarkan sebuah tabloid menentang film Sang Pencerah itu. Kalau saya tidak dilindungi oleh PP Muhammadiyah dan pemuda Muhammadiyah yang progresif, ya kan, yang memahami film, memahami juga literasi, memahami juga keterbukaan. Saya tidak dilindungi oleh itu, gitu kan. Itu sudah bablas. Artinya film itu sudah akan merame sebagaimana film Tanda Tanya. Nah, menariknya lagi ketika film Perempuan Beragam Sorban oleh warga masyarakat NU memang diprotes. Tetapi menariknya di sini, kalau tidak salah saya mendengar, ya kan, saya mendengar laporan dari kawan dari NU gitu, kemudian salah satu kawan NU, bahwa film saya itu diputar pada saat muktamar NU, kalau tidak, apa sih istilahnya itu, kalau NU ya, kalau Muhammadiyah kan muktamar, diputar di situ dan menjadi bahan diskusi. Buat saya menarik itu. Artinya di tengah itu juga terjadi pada saat film Tanda Tanya, ketika ada kontroversi tentang Banser NU gitu kan, Banser kok dibayar apa segala macam itu memang menimbulkan reaksi dari para Banser. Wah, sempat mau digeruduk apa segala macam gitu kan. Tapi kemudian Ketua Banser pada saat itu, Mas Nusron Wahid pada saat itu meminta semua Banser untuk nonton bareng. Ketika nonton bareng, mereka melihat dan tidak ada yang berbahaya, akhirnya justru malah mendukung, gitu kan. Jadi ada tradisi yang buat saya menarik, baik itu kalangan Muhammadiyah maupun kalangan bahwa teman-teman dari NU yang melakukan itu. Tetapi bahwa kelompok-kelompok yang lain enggak. Begitu, tidak ada tradisi menonton bareng atau mengatasi. Yang ada malah memprotes, datang ke LSF, terus kemudian datang ke gedung bioskop meminta untuk diturunkan film itu. Jadi itu gitu kan. Nah, terhadap siapa saya harus membela? Ya, tidak tahu. Inilah Indonesia gitu loh. Inilah demokrasi itu seperti itu gitu kan. Buat saya sih seperti itu, Pak Kiai. Itu aja, Pak Profesor. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Medan ini, Bang. Namanya Aulia Nasution. Coba kita buka dulu ya. Aulia Nasution. Dari ya, dibuka mic-nya. Aulia. Ya. Assalamualaikum. Ya, singkat aja ya. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ini Mas Hanung, saya ini sebenarnya cuma ibu rumah tangga biasa. Saya ini mengajar salah satu ibu yang mengajarkan sejarah anaknya itu, anak saya maksudnya lewat film. Nah, jadi salah satunya itu film Din, Cerah, Jenderal Sudirman. Jadi saya kasih tontonan itu biar saya tuh tertarik dengan sejarah Indonesia. Terima kasih. Jadi begitu tadi saya ngobrol sama Hanung Bramantyo, alhamdulillah saya semangat nih. Gitu. Dan juga ingin bertanya. Jadi saya kan jadi saya perhatikan gitu cerita-cerita tentang sejarah. Salah satu kelemahannya menurut saya nih di naskah. Jadi dasar cerita. Jadi kurang terlalu umum penggambarannya. Jadi kurang pribadinya itu kurang digambarkan. Jadi cuma sedikit-sedikit. Beda kalau misalnya saya kan penggemar film Jepang dan Korea gitu. Jadi kenapa mereka lebih menarik ceritanya? Itu karena mereka itu menggambarkan sosok ini sebagai orang yang nyata gitu. Terus pribadinya seperti apa benar-benar diulik gitu. Jadi pertanyaan saya, apa benar di Indonesia ini kekurangan penulis naskah yang baik? Yang pertama,
Terus kedua, Mas Hanung kan banyak nih mengangkat film dari novel dan tokoh sungguhan, tokoh sejarah. Nah, itu kesulitannya apa sih? Misal dari novel, apalagi misalnya novel zaman dulu sastra yang apa ya, yang zaman-zaman belum merdeka misalnya. Apakah harus izin dulu sama penerbitnya ataukah gimana kalau misalnya kita ingin misalnya sebagai penulis naskah nih, kita harus seperti apa? Apa namanya? Cara mencari datanya atau minta izinnya, yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya yang kesungguhan, itu izin dulu sama keluarganya, itu prosesnya gimana sih, jalan cerita menariknya gitu, kesulitan-kesulitannya. Karena kan yang saya tahu kadang-kadang kalau film itu kan sebenarnya nggak semua benar, kadang-kadang kata tadi itu ada subjektif gitu. Apakah dalam cerita tokoh itu ada ditambahkan, atau memang murni ceritanya seperti itu aja? Dan kalau misalnya kita tambahkan, apakah kita izin dulu ke keluarganya atau bagaimana? Iya, oke. Ya, terima kasih Bu Aulia ya. Ya. Oke, kita langsung ke Pak Fahrudin yang ada di Banten. Singkat aja Pak ya. Ya, siap. Bang Fahrudin. Adinda Untuk Fahrudin ya, silakan. Singkat aja. Salam kenal Mas Hanung. Sebelumnya saya mau apresiasi ya terkait. Salam kenal Pak Farudin. Ya, sebelumnya saya mau apresiasi terkait film Ayat-Ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih, karena waktu itu memang ketika saya baca novelnya pun memang Ketika Cinta Bertasbih bukan saya, Pak. Oh gitu. Ketika Cinta Bertasbih bukan saya. Oh, yang Ayat-Ayat Cinta ya. Ayat-Ayat Cinta. Yang pertama, Ayat-Ayat Cinta saya yang pertama. Ya. Ya, saya begitu membaca Ayat-Ayat Cinta, jadi saya begitu meresapi, Kang, Mas. Meresapinya apa? Karena saya sendiri tinggal di Mesir waktu itu, dan saya membaca, jadi saya tahu betul seluk-beluk perjalanan napak tilas yang digambarkan dalam cerita itu, gitu. Nah, jadi terlepas dari kontroversi, saya sepakat dengan Mas Hanung ya, karena kita tidak bisa memukul rata atau menyamaratakan persepsi seseorang terkait dengan isi film atau isi novel itu sendiri, karena masing-masing punya persepsi yang berbeda. Salah satunya adalah faktornya adalah tergantung bagaimana seseorang itu mendalami sisi sastranya gitu. Nah, saya dari sisi kontroversi ini, Mas Hanung, kira-kira Mas Hanung sebelum menjadikan sebuah novel contoh Ayat-Ayat Cinta yang kemudian ada kontroversinya itu, sebelumnya itu apakah sudah berkonsultasi dengan para kiai mungkin atau yang lebih paham di bidang itu, walaupun tujuannya memang bukan untuk mengkaji lebih dalam. Artinya apa? Artinya potensi letupan kontroversi itu sudah diprediksi lebih awal atau bagaimana? Iya. Terus yang kedua, satu lagi Pak Susanto, satu lagi. Ya, yang kedua, sebagai orang yang awam di film-filman, ketika Mas Hanung mengambil istilahnya berkontrak dengan si pembuat novel, itu perhitungan fee-nya atau pendapatannya bagaimana sih, Mas? Mungkin bisa digambarkan. Siapa tahu nanti mungkin Pak Susanto nih yang banyak yang sudah menjadi. Baik. Oke. Kemudian satu lagi nih, kita ke Mesir, Bang ya. Bang Heri, Kiai Heri nih. Silakan, Bang. 1 menit aja ya. Singkat aja, ini waktunya sudah menjelang subuh ini. Ya, Bang Heri. Ya. Oke. Oke ya, ini ya. Oke Bang, langsung aja Bang Hanung. Halo. Tadi Bang Heri. Sorry Bang Heri ya, silakan Ya, Bang Heri. Mungkin ditanggapin dulu Mas Hanung pertanyaan tadi barangkali. Ya, sekalian aja. Ini yang terakhir habis kita ini. Soalnya udah jam. Oke, terima kasih Pak Susanto atas waktunya, dan terima kasih Mas Hanung untuk sharing ilmu dan pengalamannya di Jalar ini. Saya termasuk paling ngefan lah sama beliau sebagai sutradara yang mantap lah untuk film-filmnya. Langsung aja Mas Anung, ada nggak kepikiran untuk membuat film yang bisa menginspirasi bangsa Indonesia itu untuk menjadi seorang yang bangga dengan Indonesianya? Misalkan mengangkat tentang film-film prestasi orang Indonesia seperti Habibie, seperti itu. Kan kita juga tahu tuh ada beberapa film yang tentang saintis yang mengangkat, tentunya ya, mengangkat orang-orang yang ada di dalamnya begitu, khususnya latar belakang negaranya. Kayak film
The Man Who Knew Infinity, seperti itu. Itu kan film yang mengangkat tentang ahli matematika di India. Kemudian film itu kan menjadi kebanggaan orang India begitu. Ada juga film yang mengangkat First Man misalkan, yang mengangkat tentang biografi astronot Neil Armstrong, dan ada beberapa film-film yang mengangkat saintis lah, sehingga bisa menginspirasi orang-orang itu untuk bangga dengan yang diceritakan. Nah, Indonesia kan punya Habibie misalkan, dan gimana nih Habibie ini bisa menjadi ikon bangsa Indonesia dan orang Indonesia bangga dengan seorang Habibie dan terinspirasi untuk menjadi seorang yang hebat atas nama Indonesia, seperti itu. Itu yang pertama, Mas. Kemudian yang kedua, saya kan juga suka tuh lihat YouTube-nya Mas Anang itu, Anang Bramantio itu ada beberapa film-film film-film pendek itu. Yang pertama kalau nggak salah itu Di Rumah Sendirian itu. Kemudian yang kedua juga Kaba dan Kek Buka Puasa. Anak-anak saya juga suka nonton gitu loh. Nah, kita pengen nih Mas Anung ada versi YouTube-nya film-film pendek bersama anak-anak atau apa aja lah yang bisa mengedukasi anak-anak Indonesia begitu, Mas. Ya barangkali itu aja, Mas Anung. Ya. Pak Susanto, terima kasih. Langsung aja, Bang Anum. Setelah ini kita akhiri, soalnya sudah menjelang malam terus. Buat Bu Aulia itu saya mau bertanya dulu sebelum menjawab secara detail gitu kan. Ibu Aulia sudah menonton film apa aja gitu kan? Itu yang harus saya tanya gitu. Apakah sudah menonton film Kartini saya, ataukah sudah menonton film Sultan Agung gitu, ataukah sudah menonton film Habibie Ainun gitu kan? Karena itu film-film yang saya buat dengan pendekatan skenario yang sangat personal. Kami menampilkan bagaimana 14 tahun pada saat mens pertama kali, ya kan? Itu dulu mungkin saya harus menjawab. Saya harus mendengar jawabannya. Ya, yang saya sudah tonton itu Sang Pencerah, terus Habibie Ainun. Ya. Terus sebentar, saya juga berharapnya Mas Hanung apa aja ininya, karena saya lebih cenderungnya ke film sejarahnya, jadi nggak terlalu hafal siapa sutradaranya. Iya, Kartini sudah menonton Ibu? Belum sempat. Saya menyarankan film Kartini, tapi sebentar lagi juga akan tayang di bioskop Indonesia. Maksudnya ada kanal baru sekarang bernama Bioskop Indonesia. Di situ akan ditayangkan film saya Kartini, juga nanti film Sultan Agung yang mendapatkan penghargaan yang Kartini pernah ditayangkan menjadi wakil Indonesia pada saat Kongres Perempuan Dunia di PBB. Itu pernah tahun 2018. Terus kemudian yang Sultan Agung pernah mendapatkan penghargaan di Rusia, menjadi film dengan penghargaan Dewan Juri di Rusia pada 2019, ya kan. Itu sebetulnya. Kalau Sang Pencerah terus terang memang itu film biopik saya pertama kali, dan saya merasa tidak mendapatkan data secara detail tentang kehidupan pribadi Kiai Dahlan. Dan juga memang pada saat itu kan saya memang memuja Kiai Dahlan, ya sangat memuja bagaimana beliau gitu kan. Jadi untuk mengarang secara psikologis gitu kan, saya agak ketakutan gitu kan. Berbeda ketika di film Soekarno gitu kan, saya betul-betul menampilkan sisi ambiguitasnya Bung Karno ketika dia harus membantu Jepang mempropagandakan tentang tadi yang saya sebutkan tentang saudara tua segala macamnya gitu kan. Itu sebetulnya makanya saya tidak tahu apa yang saya pikir berdasarkan dengan apa yang tadi Mbak Aulia resahkan gitu kan, dengan skenario yang memang bukan kebanyakan film dari Mas Hanung, justru Mas Hanung sudah lumayan agak mendekati kepribadinya tersebut. Nah, ini saya sebut judul aja. Saya nonton film Jenderal Sudirman.
Nah, di situ apa namanya? Karena memang panjang ya perjuangan bangsa Indonesia. Gitu. Jadi pas waktu itu, wah ini cuma tentang perjuangan. Jadi pribadinya kurang diangkat. Nah, justru yang karya-karya Mas Hanung ini kayak Ainun dan Habibie itu kenapa bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat? Justru karena memang apa namanya tuh memang pendekatan secara pribadi gitu. Karena kisah cinta dua orang gitu. Jadi saya lebih cenderungnya ini ke umum, film-film umum. Kalau justru yang karya Mas Hanung sudah ada beberapa yang ini yang itu ya sudah. Ya, nggak termasuk kalau terhadap memang begini, ada kesulitan sendiri ketika kita membuat sebuah film yang berdasarkan sejarah, apalagi berdasarkan sosok manusia yang kepengin kita ambil gitu kan. Karena ada semacam begini loh Bu, ada semacam ketakutan sebetulnya. Ada semacam ketakutan kalau saya menampilkan, kalau dalam wayang kulit itu ada namanya carangan gitu. Ada semacam fictionalize, ya kan, fictionalize dari tokoh tersebut untuk keperluan dramatis atau untuk keperluan menyambung kronologis satu dengan kronologis yang satunya. Kan kadang-kadang kan pelajaran catatan-catatan sejarah itu sifatnya itu kan kronologis, tahun sekian tokoh kita begini, tahun sekian tokoh kita. Nah, kadang-kadang kronologis itu kalau tidak disambung dengan satu benang merah yang sifatnya fictionalize tadi itu nggak akan nyambung. Banyak sekali saya melakukan fictionalize di film Sang Pencerah. Salah satunya misalnya untuk membuat masyarakat kauman resisten terhadap Kiai Dahlan gitu kan. Itu apa? Mosok ngaji resisten gitu kan. Mosok dengan berdakwah surat Al-Maun masyarakat resistensi masuk itu. Maka kemudian saya mencari data dan saya menemukan data, sekalipun data itu tuh bukan data yang sifatnya primer, yang hanya sifatnya gosip bahwa Kiai Dahlan itu bisa main biola misalnya gitu kan. Itu bukan data primer. Kalau dalam sejarah, catatan sejarah, ketika kita menulis sebuah risalah sejarah kan harus catatan primer kan. Itu bukan catatan primer, itu hanya gosip gitu kan. Tapi gosip itu sangat membantu untuk untuk membuat dramatisasi gitu kan. Akhirnya itu yang saya ambil, ya kan. Nah, dari situ kemudian resistensi itu muncul gitu kan. Saya bisa membuat adegan resisten antara masyarakat yang pantas saja orang dia selalu main musik orang-orang kafir, kemudian gitu lah. Jadi ada teks yang kepingin saya sampaikan. Yang pengen saya sampaikan, sehingga kemudian saya membutuhkan fictionalize itu gitu kan. Nah, kadang-kadang beberapa sutradara yang di Indonesia itu tidak berani melakukan itu atas dasar saya memang yaitu tadi kan, untuk membuat sebuah film sejarah kan kita harus membutuhkan keberanian kan, karena masyarakat kita kan ternyata itu sangat tidak terbuka sekali gitu kan, apalagi terhadap kelompok tertentu gitu kan, maunya disuguhkan kelompok ini. Misalnya gini, dalam film Ayat Cinta saya menampilkan sedemikian detail Maria yang tadinya Kristen kemudian berubah menjadi Islam. Itu saya menampilkan dengan detail, gitu kan. Jadi ada tuh masyarakat non-Muslim yang protes, yang menganggap bahwa wah itu filmnya haram untuk apa segala macam, tidak ada. Tetapi saya sebaliknya, saya mencoba menampilkan di film Tanda Tanya adegan yang padahal tidak ada kata-kata murtad atau saya berpindah agama, tidak ada statement itu, gitu kan. Itu resistensinya luar biasa gitu kan. Nah, sehingga kemudian kembali lagi kepada kepada kita hidup di mana dan kehidupan masyarakat kita yang paling dekat itu yang mungkin pada saat saya membuat film Habibie dan Ainun, ya kan, itu pun juga sebenarnya ada hal yang saya lompati gitu kan. Ketika membuat film Habibie Ainun kan mestinya harus melewati 98 toh. Harus melewati 98, harus melewati Timur, pembebasan Timur gitu kan. Itu kan perannya Mbak Habibie semua gitu kan. Oh ya, saya sekalian menjawab pertanyaan tadi Mas Heri dari Kairo tadi itu. Mungkin Mas Heri belum nonton film Habibie dan Ainun gitu kan. Kami membuat film Habibie dan Ainun sampai trilogi.
Habibie dan Ainun, Rudi Habibie, dan terakhir adalah Ibu Ainun gitu kan, sampai saya pecah menjadi 3 ini semata-mata karena memang saya sangat terinspirasi dengan sosok Pak Habibie sebagai seorang jenius di Indonesia, tapi pada akhirnya pada akhirnya dihambat oleh orang Indonesia itu sendiri gitu kan. Nah, itu adalah sosok yang sangat inspiratif buat saya. Nah, ketika saya membuat film Habibie itu karena menjadi sangat personal karena ada Pak Habibie, karena supervise langsung gitu loh. Dia tapi sekalipun menjadi supervise, Pak tidak pernah mengguidance secara misalnya jangan tampilkan saya yang jelek-jelek aja loh, ya kan? Tampilkan saya yang bagus-bagus aja. Enggak, Pak Habibie tidak pernah mengatakan seperti itu, ya kan? Bahkan Pak Habibie itu yang saya kagumi adalah statement beliau itu kan pada saat saya izin mau membuat film tentang beliau bilang begini, kalau kamu mau membuat pesawat, maka kamu harus ngikut saya. Tapi ketika kamu membuat film, ketika kita ini sedang membuat film, maka saya B.J. Habibie ini harus ikut kamu. Kamu orang yang paling tahu tentang film. Gitu. Itu buat saya luar biasa. Dan jarang sekali yang saya hadapi orang seperti itu, sekalipun seorang penulis novel sekalipun. Kadang-kadang penulis novel itu, wah kepengen filmnya itu tuh harus sesuai banget dengan novelnya. Dari perubahan terhadap kata itu nggak boleh itu. Itu padahal kan udah jelas hadisnya sudah jelas gitu kan bahwa serahkan semua pekerjaan, sebaik-baik pekerjaan adalah ketika diserahkan pada ahlinya gitu kan. Nah, ketika membuat novel ya saya akan mengikuti si ahli novel itu. Tapi ketika membuat film ya you ikut gua dong karena saya yang paling tahu bagaimana membuat sebuah bahasa film. Kan sepertinya seperti itu. Itu dilakukan oleh almarhum B.J. Habibie, makanya itu saya sangat kehilangan sekali dengan beliau. Nah, jadi saya sudah membuat film yang sifatnya inspiratif, baik dari seorang teknokrat, seorang politik, ya kan, seorang tokoh agama, gitu kan, bahkan seorang pejuang MLM pun saya pernah membuat, gitu kan. Jadi sebetulnya itu sebagai sebuah jawaban untuk dari Mas Heri dari Kairo. Itu aja sih, Profesor. Ya. Susanto. Iya, Bang Hanung luar biasa sekali ya. Ini sepertinya kalau diskusi kita lanjutkan ini sampai pagi nggak selesai-selesai nih. Soalnya begini, kualitas jawaban Bang Hanung ini setingkat jawaban guru besar, setingkat profesor. Jadi kalau ada ini jurusan penganugerahan guru besar. Hari ini juga kita kukuhkan ini Profesor Hanung Bramantyo sebagai profesor tentang perfilman Indonesia. Baik, begini Bang Hanung, karena waktu juga lah yang membatasi kita dan kami ucapkan terima kasih kepada Bang Hanung atas sharingnya. Kami banyak, terus terang saya sebagai seorang peneliti, pemerhati film, kebetulan istri saya itu dokternya Sastra itu mengupas buku kuartetnya Pramodia. Jadi mulai dari Bumi Manusia, kemudian Rumah Kaca, Jejak Langkah dan sebagainya. Saya sama istri itu diskusi selama 6 tahun secara detail. Kemudian kita juga ingin karena sudah difilmkan, kita ingin juga menganalisis. Ada yang belum dijawab tadi. Mohon maaf. Oh iya, ada yang belum terjawab. Dari Banten ya? Iya, yang konsultasi terhadap konsultasi dengan kiai apa segala macam. Ya betul-betul ya. Ya, silakan Bang. Bang ya, tadi sempat itu. Saya jawab sebenarnya. Ya kan. Ketika saya membuat sebuah film tentang satu topik yang saya tidak paham dengan itu, ya kan, apakah itu sejarah, agama, maupun itu teknologi, apapun, saya selalu berkonsultasi, ya kan. Cuma persoalannya adalah kalau kita berkonsultasi, kalau kita sudah membuat film tentang agama, gitu kan, itu mazhabnya itu kan banyak sekali, gitu kan. Jadi itu aja udah susah, gitu kan. Jadi buat saya pribadi yang namanya konsultasi itu pasti kita akan konsultasi, tetapi saya akan memilih orang-orang yang bisa yang saya libatkan dalam hal pembuatan film ini. Bukan kemudian saya milih-milih apa yang saya suka, enggak, tapi memilih apa yang cocok, yang bisa memberikan kontribusi kepada film ini, gitu kan. Misalnya dalam film Ayat Cinta, gitu kan. Jangankan konsultasi, Kang Abik itu sebagai penulis itu kan juga seorang kiai, juga seorang fahri,
yang dia seorang mahasiswa. Jadi dia meng-guide langsung. Dia menunjukkan ini loh tempatnya Fahri. Tidurnya kayak gini kepada si Fedi Nuril. Jadi Fedi Nuril itu ketika ada di Kairo itu tidak tidur di hotel, tapi dia tidur di mana Fahri itu tinggal, ya kan? Di ngemper terus makan apa yang dimakan Fahri. Itu yang dilakukan oleh Fedi Nuril, oleh Kang Abi. Terus kemudian harus menghafalkan beberapa ayat-ayat yang sebagaimana dipelajari oleh Kang Abi. Ya kan, sebagaimana dipelajari oleh Fahri, dihafalkan kemudian. Jadi betul-betul di-guide gitu loh oleh Kang Abi. Sebegitunya Kang Abi. Cuma problemnya memang film Ayat Cinta itu tidak boleh syuting di Kairo, itu aja masalahnya. Tidak boleh syuting sama itu, kekurangannya hanya itu. Bukannya kita nggak punya uang, tidak, kita punya uang, tetapi ada aturan nggak tahu kenapa. Jadi kami itu di-ban, kami itu dilarang untuk masuk Kairo syuting di sana, gitu kan. Itu persoalan politik, itu kan. Itu yang membuat akhirnya film itu penuh dengan keterbatasan. Akhirnya kan kita meng-create Kairo di Semarang, terus kemudian di studio di Jakarta, di Jogja, terus pakai ontanya juga onta dari Jogja, onta dari kebun binatang gembira lokal saya bawa ke Semarang gitu loh. Jadi kalau yang ontanya itu bukan onta Mesir, Jawa loh, ya iya gimana saya namanya syuting di Kairo gitu. Oke, iya Bang Hanum. Oke, baik, luar biasa. Jadi soal konsultasi saya pasti akan konsultasi gitu. Iya. Tapi tentunya Bang Hanum soal harga ya tadi. Iya. Oh iya. Iya. Satu lagi ya. Gimana? Mau dibuka Bang? Harganya Bang? Gini ya, soal harga itu tergantung bagaimana novel itu menjadi viral dulu. Jadi begini, kuncinya adalah novel itu harus viral dulu, harus menjadi bahan pembicaraan banyak orang yang menjadi viral. Novel ada itu orang yang cool tweet di Twitter itu menjadi KKN Desa Penari itu. Tentang KKN, orang yang KKN terus kesurupan itu jadi viral dan sekarang difilmkan. Jadi tidak perlu harus susah-susah nulis akhirnya terus kemudian mungkin dari blog kan, dan blognya itu menjadi viral gitu kan, karena ceritanya Hati Suhita itu kemudian menjadi novel dan kemudian menjadi viral, dan novel itu akhirnya kemudian nanti akan difilmkan. Kebetulan saya ditawarin untuk memfilmkan novel itu. Jadi itu, nah harganya berapa? Nah harganya kalau udah viral mau dihargai berapa? Monggo gitu kan, silakan saja gitu kan. Yang perlu diketahui saja untuk novel sekelas Bumi Manusia yang segitunya itu keluarga Pramudia itu meminta 1,5 miliar untuk novel sekelas Bumi Manusia. Itulah kenapa banyak sekali produser-produser yang tidak berani memfilmkan Bumi Manusia. Karena apa ya? Karena novelnya sudah mahal sekali. Kalau novelnya 1,5 miliar, berapa biaya produksi semuanya? Sementara penonton Indonesia belum tentu 2 juta penonton yang menonton, 4 juta penonton yang nonton, belum tentu. Ya kan? Itu loh yang jadi persoalan tuh di sana sebetulnya. Iya. Terima kasih Bang Hanum yang sudah bongkar rahasia dapur. Ini jarang sekali informasi seperti ini kita dapatkan ya di media-media. Baik, karena waktu juga Bang Hanum yang sangat terbatas, saya ucapkan secara pribadi sebagai penggemar film-film Bang Hanum, atas waktu dan sharing-sharingnya terkait tentang pengalaman dan banyak hal ya terkait tentang perfilman di tanah air dan banyak hal lainnya. Baik, kami serahkan forum ini kepada penguasa Jalar, yaitu Mas Aditya. Silakan Mas Aditya sebagai co-founder Jalar. Terima kasih Pak Sus atas moderasinya, menarik. Kemudian juga terima kasih pada Kiai Sukron. Sekarang kita juga manggil Gus Sukron nih. Gara-gara disarankan oleh Mas Hanum kita manggil Gus Sukron. Gus Sukron ini sahabat kita sejak 10 tahun yang lalu, Mas Hanum. Jadi emang sudah seperti saudara sendiri juga. Dan tentunya terima kasih pada Mas Hanum Bramantyo yang sudah hadir di acara teman-teman jaringan alumni luar negeri yang saat ini mendengarkan. Tadi saya lihat juga ada teman-teman dari Amerika juga hadir. Jadi saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan nggak bosen kalau nanti ada teman-teman yang mau ngajak diskusi lagi terkait masalah film. Saya pikir itu aja dari saya, Mas Hanum.
sebelum kita tutup, mungkin seperti biasa di akhir acara untuk kepentingan dokumentasi, Mas, itu kita ada selfie bareng nih di Zoom. Jadi teman-teman yang mau fotonya, videonya tampil, bisa dinyalain videonya. Iya, itu nyalain. Iya, jangan lupa senyum ya. Wah, Mas Dimas yang di Jerman tuh senyumnya menawan sekali ya. Kita ini ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Makasih Mas Hanung sekali lagi dan terima kasih teman-teman semua ya. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat tidur, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.